Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari temannya. Yang pertama, kemarin pertanyaannya, latihan apa yang bisa dilakukan untuk lansia yang mengalami osteoporosis? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa osteoporosis ini adalah penyakit yang merupakan pengkeroposan tulang. Sehingga tulang yang ada pada lansia itu yang menderita osteoporosis sangat rentan terhadap patah, mungkin karena jatuh atau bisa saja karena cuma benturan ringan sudah bisa terjadi patah. Maka dari itu dalam pengaturan olahraga atau latihan fisik yang diberikan untuk penderita osteoporosis ini harus dilakukan secara hati-hati. Nah, tujuan dari pemberian olahraga atau latihan dalam pada pasien atau lansia yang mengalami osteoporosis adalah dilakukan supaya ototnya bisa menjadi lebih kuat agar tetap bisa menopang tubuh dan bisa melindungi tulang dengan baik. Nah, jadi olahraga yang bisa dilakukan oleh penderita osteoporosis itu diantaranya bisa dilakukan jalan-jalan santai atau jalan kaki, bisa juga latihan menari, senam, dan lain-lain, yang latihan aerobik yang lain yang tidak berisiko terhadap tulangnya. Jadi tetap dilakukan secara hati-hati, jangan sampai jatuh atau ada hentakan yang keras. Jadi itu olahraga yang bisa dilakukan. Selanjutnya juga selain itu bisa juga diberikan latihan kelenturan sendi. Bisa dilakukan seperti melakukan perenggangan otot, atau bisa juga menggerak-gerakkan sendi. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dan mungkin ini yang harus sering dilakukan adalah latihan keseimbangan. Kenapa? Karena supaya pasien atau lansia ini tidak mudah jatuh. Nah, karena apabila pasien yang mengalami osteoporosis ini jatuh, sangat berisiko mengalami patah tulang. Oleh sebab itu sangat dianjurkan supaya sering-sering melakukan latihan keseimbangan supaya tidak mudah jatuh. Jadi seperti itu. Kemarin juga ada pertanyaan dari temannya, kenapa lansia itu tidak boleh diberikan suplemen serat. Nah, begini, kan fungsi serat itu sebagai bahan yang menyerap air kalau di dalam usus supaya proses pembuangan atau proses eliminasi dari sisa-sisa makanan atau feses itu bisa normal atau bisa lancar. Nah, buah-buah dan sayuran merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh. Jadi buah dan sayuran itu banyak seratnya, sehingga lansia itu lebih dianjurkan supaya memakan lebih banyak sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan seratnya. Jadi sedapat mungkin kita menghindari pemberian suplemen serat. Nah, tujuannya apa? Nah, jadi tujuannya itu adalah supaya lansia ini bisa mendapatkan fungsi ganda. Jadi ada fungsi gandanya ini buah dan sayuran. Selain sebagai sumber serat, buah dan sayuran ini juga bisa sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, jadi kalau sudah diberikan sayuran dan buah-buahan yang banyak, tidak usah lagi diberikan suplemen nutrisi atau suplemen serat. Karena tujuan pemberian suplemen serat itu kalau orang tidak atau malas makan sayur atau buah-buahan, sehingga sulit dalam melakukan BAB. Jadi lebih diutamakan pemberian buah dan sayuran, dan sangat untuk menghindari bagaimana sedapat mungkin menghindari
suplemen serat. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab dari pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.